Polemik aktivitas perusahaan pertambangan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo terus menjadi sorotan publik. Oke pemirsa, kali ini kami telah tiba di lokasi Sungai Kaya, Pak. Ya, Sungai Kaya. Dan ini salah satu bukti kami pada saat tiba di lokasi bahwa camp atau talang milik para penambang tradisional itu telah diduga dirusaki oleh pihak perusahaan. Pada saat RDP telah berlangsung, kami menerima informasi bahwa pihak perusahaan diduga telah merusak talang milik beberapa penambang rakyat yang ada di lokasi ini. Padahal pada saat itu pembahasan tentang perizinan telah berlangsung di DPRD Pohuwato. Nah, namun kami pada saat setelah RDPU kami menerima informasi bahwa ada beberapa talang-talang penambang rakyat tradisional itu telah dirusaki oleh pihak perusahaan. Seperti yang Anda lihat saat ini, inilah bukti bahwa kami telah melakukan pemantauan langsung di lokasi tersebut. Sore Pada Selasa sore, pembongkaran itu. selain talang ada informasi material atau stok? Material di bawah 4 karung. 4 karung. 4 karung yang sudah terikat. Tipe tahu yang bawa itu siapa? Itu saya tidak tahu jelas. Cuman pada waktu itu ada itu yang tadi ada bercerita. Dia yang ada angkut itu semua karpet sama itu. Dengan talang. Stok. Tak hanya pembongkaran fasilitas kerja berupa talang yang digunakan para penambang tradisional, tim investigasi media juga menemukan fakta lain di lapangan. Di kawasan tersebut telah dilakukan pembangunan bronjong di daerah aliran Sungai Nanasi dan sekitarnya, yang selama ini menjadi lokasi aktivitas penambangan masyarakat. Menurut keterangan sejumlah penambang, pembangunan bronjong tersebut menyebabkan akses dan ruang kerja mereka tertutup, sehingga aktivitas penambangan tradisional terhenti sepenuhnya. Baik, ada yang menarik dari salah satu disampaikan oleh masyarakat penambang tradisional bahwa pada saat itu pembuatan bronjong ini sempat didiskusikan tetapi melahirkan solusi 5 meter aliran air yang akan mengalir ke talang-talang masyarakat. Nah, Pak, setahu Pak, apa saja diskusi waktu itu mengenai soal tentang pembuatan ini? Itu orang kan minta solusi seperti Pak Joko, katanya begini, dia bilang orang Pak cuma jalan air ini orang meminta sekitar 5 meter begitu. Dia bilang iya makasih, cuma orang minta jalan air ini Pak, saya bilang begitu. Dia bilang iya, tidak dibakal ditutup itu, begitu kata dia. Pak Joko bilang tidak bakal ditutup. Tapi pada saat disampaikan oleh Pak Joko pada waktu itu ada beberapa orang yang masyarakat. banyak Pak, banyak orang di sini Pak. Pak, salah satu pemilik talang juga di sini. Iya ada. Di mana di depan itu Pak, yang itu. Adanya ditutup ini sebagian bronjong, kira-kira bagaimana? Saya tidak boleh terus mencari apa? Tidak boleh mencari terapi ini Pak. Terapi talang itu sudah boleh pasang. Lalu bagaimana terus pasang begini DP model Pak? Artinya sudah ada. Iya, kalau di Popil Hutuli Uti Baronjo Pas, orang memang bebas sekali mencari. Jadi orang itu tidak setengah mati. Air normal iya, begitu. DP Tambulo lagi ke bawah normal. Iya. Sekarang dengan dibuatnya bronjong ini bagaimana? Iya, sudah tahan di sini Pak. Tahan di sini semua. Iya, semua. Makanya dampaknya itu yang setengah mati orang itu tidak mau dapat masuk di sana, tahan di sini semua DP Tambulo itu. Tambulo di sini. Pengurusakan talang. Pengurusakan talang. Ada video apa Pak? Siapa talang yang saya punya sendiri juga Pak. Ada berapa talang tipe pun yang dirusak? Saya punya sekitar 10. Ya, artinya ini satu-satunya tempat pencarian Pak. Iya. Tidak ada tempat lain Pak? Tidak ada Pak, cuma ini satu-satunya. Dengan kondisi yang Tipe alami sekarang, kira-kira dari pengerusakan sampai ditutup total Tipe punya mata pencarian, apa yang Tipe alami secara ekonomi? Setengah mati, setengah mati makan Pak. Anak? Iya. Ada anak Pak? Ada anak. Anak berapa? 2. Masih sekolah? Masih sekolah. Sekolah di SD atau? SD. Dalam kondisi ekonomi, bagaimana Tipe cara membiayai anak yang saat ini sekolah dengan? Saya cuma minta dari pihak pemerintah. Saya cuma minta itu biar cuma talang yang akan talang Pak. Biar cuma akan talang kecil itu? Iya. Biar cuma itu saja? Asal sampai anak masih bisa melanjut sekolah. Ya, karena memang itu satu-satunya penunjang ekonomi Pak. Iya.
untuk ongkos anak di sekolah cuma itu. Cuman itu. Belum ada statement yang menyatakan bahwa perizinan kami tidak lengkap. Oke. Tapi Oke, berarti lengkap berarti. Jadi yang berhak menyampaikan statement bahwa perizinan kami tidak lengkap itu adalah yang memberikan izin, bukan dari masyarakat. Masyarakat penambang tradisional berharap pemerintah pusat turun tangan, memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto mewujudkan komitmen yang pernah disampaikan, bahwa investasi harus berjalan berdampingan dan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Harapan mereka sederhana, agar pembangunan investasi dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dapat berjalan secara seimbang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.